semesta mana suaranya? Waduh. Pondok cabe. Pondok cabe apa? Pondok cabe itu kan biasanya. Apa? Kalau misalnya kok di TV itu biasanya yang dari perumahan mana? Oh alah. Oh iya. Pondok cabe. Hai guys, selamat datang di podcast Niat. Hari ini kita sama Onika sama Bapak Pintar sekali. mau Oke, kelanjutan. kita mau kelanjutan yang kemarin. Oke, terima kasih. Selamat datang kembali di Niat Podcast. Terima kasih Kakak Zian. Ya, nah kali ini mau bahas apa nih kok enaknya nih? Kayaknya sih Ada kedatangan tamu juga nih, Kakak. Gini. Nah, Kakak sini ya. Oke ya, duduk. Nah, nih guys. Jadi kedatangan tamu yang pemberani. Oke. Jadi hari ini mau apa? Kasih tahu ke Nendra kok. Jadi ngomong hari libur, kita kayaknya lebih seru tuh cerita yang kayak horor-horor gitu. Oke. Kayaknya seru nih ngomong hari libur. Boleh, mumpung semangatnya cerita horor nih. Soalnya aku semalam tuh habis mainin game kayak Phasmophobia gitu loh. Kenapa ya? Game horor gitu. Oh, game horor. Iya, tapi nggak usah dibahas tentang gamenya. Cuman setidaknya semangat nih lagi. Istilahnya semangatnya. Mungkin nanti bisa dikasih foto gamenya gitu ya. Iya, boleh Kayak juga sih. poster game. Boleh. Phasmophobia apa sih? Boleh. Tapi sih aku sebenarnya lebih pengen cerita pribadi sih tentang horor-horor gitu loh. Cuman benar nih, sebelum aku cerita, kamu sendiri punya nggak sih pengalaman pribadi yang horor gitu? Banyak sih, lumayan sih. Tapi sebelum terus ini. sebelum terus ya. Tapi itu aku tuh ini sebelum kita mulai maksudnya. Aku tuh mau terima kasih aja kemarin yang udah nonton. Oh ya, thank you. Jadi ini episode kedua kelanjutannya dan insya Allah berlanjut terus. Iya. Jangan. Tapi kok episode 2 ini cerita horor mungkin harus dikasih musik horor gitu ya. Jeng. Nah, pakai mulut aja nggak apa-apa. Nggak nanti dikasih sedikit backsound horor kali ya. Kayak angin-angin. Boleh ini mungkin di belakang sini kayak ada angin-anginnya, itu dinikmatin aja. Ada kipas angin di belakang sini, kalau kemasukan sampai audio dinikmatin. Itu backsoundnya. Jadi kan karena tema kita hari ini horor, ya mungkin kita setahu kita aja ya, kita mau berbagi cerita juga kan tentang cerita horor. Kalau cerita horor yang dari aku sih mungkin dari awal-awal dulu ya, mungkin dari aku kecil dulu ya. Kalau pas kecil itu aku pernahnya ini di rumah lama itu loh. Di rumah lama itu kan horor banget. Jadi rumah lama kita dulu masih kontrakan gitu. Jadi dulu tuh punya rumah kontrak, mungkin kayak kalau misalnya kita sempet kita foto juga, nanti kita taruh ya rumahnya. Ya rumahnya itu ya rumah sederhana lah ya, rumah kontrak. Tapi itu tuh horor. Kan horornya kenapa? Jadi tuh aku tuh dulu tuh waktu kecil kan, namanya kecil ya, kayak masih suka nonton TV di ruang tamu ya. Terus tuh ruang tamu kan yang lain tuh pada misalnya sholat gitu kan di kamar kan. Kalau di ruang tamu sendiri kadang-kadang tuh di sebelah ini misalnya ruang tamu di sini TV. Terus di sebelah TV itu ada antar kamar gitu. Ya, tahu ya. Nah itu tuh di kamar tuh kadang-kadang udah gitu hitam-hitam lewat, tapi tinggi banget. Terus setiap ngeliat merinding ya. Iya. Dan ini kita take-nya malam hari guys. Tapi untung bukan malam Jumat ya. Iya. Kalau malam Jumat mungkin aku nggak nggak apa-apa. Jadi itu kayak kadang-kadang tuh tinggi lewat gitu, tapi lewatnya cuma gitu. Tapi biasanya aku langsung lari ya, karena nggak tahu kan itu kayak apa itu tiba-tiba itu masih kecil, terus langsung lari. Biasanya nyari yang misalnya mama atau papa waktu itu, kalau nggak salah mama sama papa aku lagi sholat, terus langsung datang ke tempat sholat gitu. Sama kadang-kadang tuh misalnya kayak dari kamar nih, dari kamar kan di sebelah sini kan, jadi
ruang tamu tuh kayak di tengah-tengah gitu kan, center of the house gitu. Iya nggak? Iya, tahu. Tengah-tengah rumahnya Iya. itu itunya ruang tamu. Nah itu tuh kadang-kadang dari kamar itu ke dapur tuh kayak misalnya ada mama gitu lewat. Tapi terus tiba-tiba mama tuh ternyata Hilang. gak di dapur. Wah. Terus tiba-tiba malah ternyata udah di kamarnya mama sendiri kan. Iya. Kamarnya mama sama yang kamar di sini tuh Iya. beda gitu loh. Kayak banyakan kayak gitu sih aneh-aneh. Sama ini sih waktu kita papa pergi itu. Yang papa pergi itu terus Iya. malam itu sih. Yang apa, yang teriak ya. Tapi Aku nggak tahu sih kalau yang teriak. Oh, yang katanya assalamualaikum tuh lu. Nggak tahu kalau Nggak itu. tahu. Aku sih seingatku gitu sih. Ada yang bilang assalamualaikum gitu kayak suaranya papa katanya. Cuman seingatku kayak gitu. Terus mama tuh nyuruh aku tidur aja gitu. Padahal papa baru pergi kok nggak salah ke Kalimantan ya. Waduh. Tapi yang assalamualaikum suaranya kayak papa. Waduh. Jadi itu kalau ceritaku dari waduh terus aja. ceritaku Waduh. enggak maksudnya karena aku nggak tahu ceritaku di rumah itu sih ada, cuman nggak sebanyak itu juga sih. Cuman yang paling aku ingat di rumah yang kontrakan itu tuh cuman pas yang bapak itu juga pergi, aku nggak tahu sih waktu itu perginya kemana, pokoknya dinas lah gitu kan. Iya, dulu cuman sering dulu banget kan dinas papa gitu kan loh. pergi keluar Iya gitu. memang sering kan, dulu sering, jadi itu aku nggak tahu kemana, pokoknya tuh nggak ada lah di rumah. Nah pas tidur aku tuh kayak dengar suara ngoroknya itu, sama yang aku inget tuh cuman kayak bayangan dari luar masuk ke dalam tuh. Pertama bayangan orang masuk jadi kotak. Wah, itu Nggak masuk akal ya. dari kota. Jadi gini. Oh dia tidak berubah menjadi hal lain gitu. Selain Aku nggak tahu. Jadi tuh gini. Kan pintu masuk nih ceritanya. Pintu masuk tuh kan misalnya aku lihat dari sini, lihat ke sana ya. Itu kan ini kan misalnya pintu nih, jadi cuman kelihatan pintu dapur tuh. Aku dari ruang Dari TV. mana? Oh, iya, Dari ruang TV iya. kan ada pintu dapur kan satu. Nah kita kan pintu masuknya dari sini. Sini masuk dapur baru ruang TV kan. Nah dari masuk itu di tengah dapur tuh ada tiang. Nah tiang tuh memang waktu sore ada bayangannya. Oh. Gitu loh. Jadi iya, bayangannya iya, kotak. iya, bener. Cuman kayak ada orang masuk pertama dek terus jadi kotak gitu loh. Tak kira apa sih? Terus jadi kotak, bukan, nggak tahu bayangannya tuh kayak cuman nyatu sama dindingnya itu gitu loh. Tak kira kayak Cuma bayangan itu terus sih. ya tiba-tiba jadi Ya enggak, cuman itu sih. sama ini sih. Kalau waktu itu di kontrakan tuh papa tuh yang cerita itu katanya yang ada maling tuh loh. Kayaknya kita kemarin diceritain deh waktu makan batu itu. Lupa. Jadi ceritanya tuh kayak papa itu kan sebelum kita pindah ke situ, kalau nggak salah papa tuh di situ sendiri dulu. Iya. Terus papa tuh waktu itu malam-malam ada kayak suara orang gitu kan. Terus orangnya tuh dikejar papa dan bawa pentungan tuh katanya, ternyata orangnya tuh ke arah garasi itu kan arah keluar itu kan, tapi di garasi itu gelap banget, nggak ada lampu. Terus kalau apa kayak yang nggak tahu sebenarnya di pojok situ tuh kayak di pojokan dari situ kayak ada sesuatu gitu loh, kata papa. Tapi kayak ya udahlah papa, karena pas waktu itu diteriakin nggak ada siapa-siapa dan kayak nggak ada apa-apa, cuman papa kayak ada feeling aja di pojok situ kayak ada sesuatu. Ya gitu sih. Kayaknya Itu kurang menyeramkan sih, tapi nggak apa-apa, ini kan cuma pengalaman, kita cuma ceritain pengalaman ya gitu guys. Ya cuman gitu sih kalau waktu kecil. Apa lagi? Terus kalau aku mau cerita itu tentang pengalaman dulu waktu di SMA. Iya, SMA aku SMA Semesta dulu, pernah di Semesta. Ya, Semesta mana suaranya? Pondok cabe. Pondok cabe apa? Pondok cabe itu kan biasanya. Apa? Kalau misalnya kok di TV itu biasanya yang
Dari perumahan mana? Oh alah. Oh iya. Apa sapi? Udah sapi. Tapi sih sebenarnya nggak terlalu banyak sih, cuman banyak kayak cerita dari teman-teman gitu loh. Maksudnya yang cerita inilah Yes, jadi teman-temanku juga ada yang dari semesta tuh juga katanya ada cerita-cerita doang. Tapi ya maksudnya mungkin cerita doang sih. kalau aku sih yang pasti dulu ya itu jadi semesta itu boarding school kayak asrama, bukan kayak asrama, memang asrama. Jadi asrama gitu kan tidur di sana. Nah, sekamar tuh 12 orang mungkin. Jadi kasurnya 6 yang tingkat 2. Tingkat 2 berarti kan 12 satu kamar. Nah, dulu aku di tingkat ranjangnya tumpuk, kasurnya tumpuk atas bawah gitu tingkat. Nah, aku dulu kasur sebelum pojok, jadi ada kasur pojok tembok sebelahnya. Nah, konon katanya nih dulu kasur yang paling pojok sebelahku itu buat main JJJ serem ya. Itulah pokoknya mancing. Iya mancing yang mancing, begitu yang datang gitu. Itu nah kayak gitu. Terus ada banyak cerita-cerita, jadi kalau anak-anak sana tuh kayak banyak yang punya kekuatan mistis. Kan karena asrama dari banyak daerah kan, ada yang daerahnya dari Banyuwangi, ada yang gitulah, katanya sih kayak punya kekuatan. Berarti banyak anak indigo. Ya kayak katanya sih gitu, tapi ya nggak tahu juga, orang aku nggak bisa ngelihat. Cuman kayak cerita dulunya itu pernah kayak ada perang juga. Perang antar mistis. Ya perang kekuatan. Berasa itu ya, berasa kayak Harry Potter ya. Kayaknya gitu. Leviosa. Gitu dulu ceritanya, cuman nggak ngalamin sendiri sih. Jadi cuman diceritain kayak ada perang jadi kayak kan gedung asrama di luarnya tuh kayak sinar 2. Udah kayak Harry Potter ya. Leviosa. Tapi itu sih jujur nggak ngalamin. Cuma cerita aja. Ya terus nah kalau yang bukan ngalamin tapi maksudnya aku ada gitu loh, itu tuh pernah juga waktu temanku jadi gini, satu asrama tuh mati lampu nih. Dan itu pas maghrib. Pas maghrib mati lampu, ada satu temanku tuh yang agak nggak tahu kenapa dia memang kayak sering kena lihat atau karena mungkin dia takut atau gimana gitu loh. Jadi mati lampu, dia di lorong, jadi bentuknya tuh kan lorong, terus kayak kamarnya tuh kanan kiri, jadi kayak lorong lurus gitu. Nah ketika mati lampu di lorong, atau dia teriak gitu loh, nggak tahu kenapa, kayak terus dia bilang aku lihat ini gitu, kayak lihat. Nah udah kan, setelah lihat apa, kasih tahu maksudnya. Jadi kayak ada bawa guling, ada yang jadi kayak malaikat itu apa, malaikat yang apa sih yang namanya, yang bawa pacul celurit. Oh, malaikat maut itu. Iya, kayak gitu. Apa ya namanya? Death Kite ya. Ya tapi nggak tahu apa sih. Dia itu bawa guling itu katanya. Nah, gitu kan. Terus jadi itu lupa hari apa. Terus di Semarang tuh kan ada radio yang suka nyarin horor-horor tuh loh. Mau tahu nggak sih? Nggak tahu ya. Jadi dulu tuh ada radionya tuh tiap hari apa, misalnya entah Jumat atau apa gitu. Jadi kalau malam kayak ya nyeritain horor gitu. Terus kayak pembawa radionya tuh kayak indigo gitu loh. Nah, salah satu temanku iseng lah telepon ke radio itu, Mas. Kemarin cerita itu tadi. Bukan, jadi waktu mati lampu itu. Jadi pas itu nyetel radio itu di telepon. Barusan ada kejadian nih kayak gitu, tapi nggak diceritain ke seluruhnya. Nah, nggak tahu kenapa si penyiar radio ini bisa menggambarkan persis seperti apa yang dilihat temanku, katanya gitu.
Waduh, yo. Pemain itu kayak serem juga ya. Iya gitu, tapi ya maksudnya itu kan bukan pengalamanku sendiri, cuman maksudnya aku ada di situ waktu teriak temanku gitu, ada gitu loh kayak kenapa gitu. Terus Iya sih, tapi kalau kamu sendiri sebenarnya percaya gak sih kayak hal-hal gitu? ya kan memang diciptakan manusia, jin dan setan. Tapi dulu aku tuh sempet gak percaya tuh kayak ya nggak tahu ya kayak apa sih, mungkin itu kayak kejadian kebetulan aja, kayak mikirnya itu doang sih, kayak Terus? nggak percaya. Tapi kayak sejak ada temenku gitu, kayak aku pernah nemenin temenku yang lagi kerasukan gitu loh. Terus gitu tuh kayak dibawa ke ustadz, terus kayak setannya diusir, ternyata aku lagi percaya kayak ternyata beneran ada tuh. Ya mungkin emang setannya kan, tapi kan maksudnya kayak bentuk-bentuknya itu kan nggak tahu. Iya. Kan bisa bentuk apa aja. Bisa bentuk apa aja mungkin. Nggak tahu bentuknya apa. Cuman akhirnya kayak bohongan itu lah aku pas. Terus ini banyak. Jadi kalau itu tuh ada yang temanku segala, cuman ini nggak serem sih, jadi lucu aja. Tapi aku takut, maksudnya nggak terlalu serem, tapi aku tahu. Jadi temanku tuh nggak tahu ada yang pulang ke semesta mabuk, dia mabuk. Jadi wah ini yang anak semesta bisa sedikit nakal nih. Jadi dulu pernah ada yang mabuk pulang ke semesta, kan jin keluar pulang. Aku kan nggak ikut, aku tetap di asrama. Pulang toto mabuk gitu, tak temenin kan, karena satu kamar. Yaudah temenin sampai tengah malam, minta ke toilet. Kan jadi toiletnya tuh di luar, nggak di kamar. Jadi di lorong itu, toiletnya lorong paling ujung, udah kan. Minta ke toilet karena mabuk nggak bisa jalan ke toilet. Baru masuk toilet dia apa itu ada bantal di atas gitu. Aku antara mau ketawa mau takut, aku nggak tahu gitu loh, karena kan orang mabuk nih lagi wah itu ada bantal di atas gitu, ada permen sunggus itu di atas gitu. Aku jadi ngeliatin atas gini, mana antara ini orang halusinasi apa gimana ya. Itu antara ya nggak terlalu serem waktu saat ngalaminnya, tapi tetap takut kayak ngeliatin ini beneran nggak ya gitu loh. Terus banyak sih, malah di sekolah itu lebih banyak ceritanya daripada rumah kontrakan kita. Mungkin malah lebih banyak cerita horornya daripada cerita seru-serunya sekolah itu. Terus ya gitulah, sering banget mati lampu di sana. Jadi tiap mati lampu selalu punya cerita. Tapi sekarang kayak kamu kan temanku dari sana ya, maksudnya banyak banget dari sana sekarang kayak canggih gitu. Oh ya mungkin sih ya. Setelahnya sekarang, dulu kan kayaknya tempatmu belum ber-AC ya dulu. Nah sekarang udah ada AC-nya. Itu gitu. Kalau kamarnya sih ber-AC dari dulu. Kalau kamarnya ber-AC dari dulu. Tapi kalau kamarnya sih kipasan sih. Tolong itu bayarnya mahal. tapi sekarang udah jadi ber-AC mungkin. Iya kan kayaknya. Dari turun temurun duitnya. Mungkin. Tapi dari dulu udah mahal. Iya sih, dari dulu mahal. Sekarang juga mahal sama aja. Iya, tapi setidaknya dulu cuma dapat. Malah pertama kali aku masuk sana nggak ada kipasnya sama sekali. Jadi kosongan. Ya udah cuman kasur bantal guling. Kalau malam udah digigitin nyamuk, panas. Waduh. Sekarang udah ber-AC dikasih selimut. Wah. Pagi temenku tuh katanya kan kayak sekarang ada kayak gudang-gudang gitu kan. Nah itu tuh kadang-kadang temenku sekarang kalau misalnya ada yang barang-barang berlebih gitu kayak ada selimut tuh loh kayaknya. Iya. Nah selimut itu diambilin sama dia. Memang aku sering dulu ngambilin barang dari sana. Dapat jaket, dapat tongkat golf, dapat apa. Jadi kayak di sana karena penduduknya banyak, kayak barang ditanya siapa ini yang punya, nggak ada yang punya, masukin gudang situ gitu loh. Nanti jadi aku sering masuk gudangnya, dapat buku apa gitu loh. Buku kan kayak kita apa ya, waktu dulu kalau SD mungkin buku Erlangga gitu loh. Buku belajar lah, tapi kok sana bukunya buku nggak tahu sih, waktu itu buku kayak dari luar gitu. Jadi nggak ada di sini, dicari di sini nggak ada. Tapi juga buku dari luar emang kayak juga sama aja sih sebenarnya, cuman kan kadang suruh bawa ke kelas dengan buku itu gitu loh. Iya sih.
Oh iya benar. Kan harus bawa ke kelas dan buku itu. Ya masalah lumayan juga ya. Iya, aku jadi kurang. Kadang misalnya biologiku hilang, ya udah masuk situ dapat beberapa gitu. Coba. Kalau dulu aku masih di sana dan udah otak cuan, mungkin ambil semua itu satu gudang. Jualin. Dapat jaketnya mereknya merek luar lagi. Lumayan. Jadi kayak tebel, emang kayak kan sana kan sekolah Indonesia Turki. Jadi memang kalau dulu sih nggak tahu sih sekarang ya, kan kemarin sempat ada masalah aku nggak ngerti. Kalau itu aku udah nggak sekolah di situ. Kalau dulu sih jadi setengah orangnya memang orang-orang Turki gitu. Sekarang kayaknya masih itu deh. Masih Indonesia Turki ya. Cuman kemarin kan cuma masalah sama Turki bentaran doang kan. Iya, itu nggak tahu udah ini ya, udah nggak berantem lagi ya. Nah, gitu. Terus pernah lagi kalau horornya di situ sih ini, jadi pernah kita tuh waktu itu main peta umpet. Nah, ini biasanya kan kok peta umpet tuh gue yang nambah 1. Nah, itu enggak, tapi nggak nambah. Kalau ini sih nggak tahu sih, aku masih kayak antara percaya dan nggak percaya yang aku lihat gitu loh. Kalau ini sih ngelihat akunya. Kita peta umpet malam minggu. Jadi malam minggu kita kan ayo pergi ke bioskop tung. Nah, terus kan malam, dan nggak tahu kenapa kita peta umpetnya malam ya, mungkin karena anak asrama nggak ada kerjaan, gabut, jadi ya udah peta umpet aja kan malam minggu ceritanya. Terus kita itu kalau nggak salah bakar dulu, habis bakar peta umpet. Nah, jadi selesai bakar jam 9, peta umpetnya jam 9 ke atas, dan di gedung sekolah. Jadi gedung asrama sama sekolah itu kepisah. Beda ini, nggak satu gedung lah. Jadi kalau malam gedung sekolah itu dimatiin lampunya. Nah, kita peta umpetnya di sekolah karena memang cari yang tempatnya namanya peta umpetan, pengennya ngumpet gelap gitu. Oke. Waktu itu saklar kan lantainya 3 lantai. Saklar lantai 1, 2, 3 itu ada sendiri-sendiri. Yang lantai 1 kita nyalain semua karena kita habis bakar-bakar di sama temanku cuman berdua. Kita tuh ngumpet di kayak balkon gitu loh. Jadi kalau sekolah kan kayak mungkin lihat bawah tuh ada pagar kecil. Nah, cuman pagar kecil tuh setelah pagar tuh kayak ada tempat lagi. Jadi kayak ada balkon kecil. Itu kayak buat hujan gitu loh. Oh, buat nada. Ya, buat nada hujan. Jadi biar nggak, ini kan lantai 2, jadi bawahnya biar nggak kena. Nah, kita tuh ngumpet. Aku lompat pagar. Jadi lompat pagar lantai 2 di balkon kecil itu. Berdua ngumpet gitu. Nggak takut ambruk itu? Nggak tahu sih, kalau sekarang takut mungkin. Kalau dulu ya nggak tahu. Kepikiran ya udah lah. Nggak tahu dulu mana aku bisa kabur lewat balkon kecil-kecil tuh, bisa kabur. Parkur. Iya dulu gitu. Jadi zaman dulu udah aktif ya. Iya. Anaknya aktif bun. Iya. Jadi ini sebelum masuk situ, jadi di balkon itu dulu sampai ada ruangan TV. Jadi kan sana nggak ada TV tuh. Ruangan TV, kalau mau masuk situ tuh harus minta kunci, dan susah lah minta kuncinya. Kita kebanyakan pada lewat balkon kecil itu ngelompatin. Bayangin kalau sekarang aku nggak mau lompat, yang itu benar-benar kita tuh pegangannya cuman tembok sekecil ini, kita tuh pegang gini, set. Jadi antara balkon dan balkon tuh ada skatnya. Jadi balkon sini sama balkon sebelah tuh ada skatnya. Tembok segini kita tuh ngompatin skat itu. Jadi dari balkon sini ke balkon sebelah tuh kita ngelompatin dan pegangannya cuma tembok kecil skat itu. Lain kalau merucut ke belakang. Waduh. Mungkin waktu kecil kayak nggak kepikiran, terlalu aktif. Bukan, waktu kecil tuh antara bodoh sama mentalnya tinggi tuh beda tipis itu. Iya. Itu mentalnya tinggi sama bodoh beda tipis. Dulu aku juga waktu kecil juga manjat-manjat panggil warna ambruk ya wis lah. Iya, kalau sekarang mana berani. Jadi bayangin balkon sama balkon ke sekat. Ya udah.
Itu cuman sekat, kita lewat sekat itu udah nggak ada pengamannya apa-apa sama sekali. Pegangannya cuman dinding itu, dan dinding itu kadang-kadang tahu nggak sih kan kadang-kadang ini nih apa kayak bubuk tuh loh. Oh iya, ini apa namanya? Dikompos ya itu kan? apa pokoknya jadi bubuk kadang-kadang cuman ya udah dilap aja gitu. Bayangin kalau temboknya yang catnya masih bagus enak lengket set pede, kalau itu yang itu set wah, kalau bayangin suruh ngulangin nggak mau. Iya, aku juga nggak mau. Kalau sekarang, tapi kalau dulu kan nggak tahu mentalnya tinggi atau on nggak tahu. Agak bodoh gitu. Iya. Nah terus lanjut tadi balik ke cerita. Tadi aku ngumpet di ini balkon. Nah di balkon itu view ke belakangnya, jadi bukan view lah, pokoknya karena malam memang nggak kelihatan, cuman kalau sore itu view ke belakangnya udah pembatas sekolah, belakang itu hutan, udah kayak sawah mah hutan lah, nggak ada, pokoknya udah nggak tahu itu kan semesta tuh tengah hutan kan di Gunung Pati kan. Nah itu belakang udah hutan. Tapi sekarang nggak begitu hutan loh. Maksudnya ya kan ada rame. Iya, dulu ini kan rame. Dulu berapa tahun yang lalu. Iya sih dulu, tapi aku sempat ikut nganterin kamu ke sana ya kan? Ya cuma hutan-hutan gitu. Nah seperti itu. Nah jadi itu pas ngumpet di belakang karena tuh ada yang tidur nih. Jadi pas ngumpet di belakang gitu, biar aja nggak apa. Ini kan bintang tamu kita hari ini nih. Maksudnya kasihan gitu. Tapi ya bebas sih, serah kamu. Gak apa kan? Dia kan mau masuk. Iya udah. Iya. Bentar lagi kan juga kita pindah. Barusan merem soalnya. Lanjut. Jadi kan kita kan aku ngumpet tuh sama temanku di balkon itu. Belakang itu pembatas, belakang sudah hutan. Nah karena gelap banget dan di situ nggak ada lampu sama sekali. Nah di tembok pembatas itu tuh kayak ada yang loncat keluar. What? Jadi tembok pembatas loncat keluar dan aku ketawa malahan sama temanku. Aku cuma berani banget ya ngumpetnya di luar sana. Aku bilang gitu. Iya berani banget ngumpetnya keluar sana gitu. Aku waduh, dan itu nggak sadar. Aduh merinding ya. Ya mungkin karena kamu nggak lama, kamu gitu mungkin. Iya jadi itu udah nggak sadar, aku ketawain waktu itu berdua kan. Berani banget karena yang lihat kita berdua gitu loh. Temen, iya kan? Makanya karena itu lagi ngumpet gitu loh, ngumpet aku ngumpet. Semuanya kan lagi sembunyi. Iya lagi sembunyi. Lagi sibuk semua. Makanya dan lucunya lagi pas mau kalau udah mau selesai tuh loh, ada temennya yang pokoknya kita menang lah, yang pengumpetnya tuh menang tuh loh, tapok tempat ngumpetnya itu menang gitu. Nah itu dari luar dia balik lagi masuk gitu loh. Jadi kayak selesai balik lagi masuk. Jadi dikira teman. Iya teman, wah ini yang tadi ngumpet gitu ya kan, masih pikirannya oke lah, wah ini yang tadi ngumpet balik meneh ke lo lari gitu. Aku sama temanku berdua. Nah pas udah ngumpul kan semua udah selesai. Aku sama temanku, tadi siapa yang keluar pagar berani tenan sendiri soalnya, berani tenan, nggak ada, what? Dan disitulah, ya nggak tahu, dan disitulah permainan selesai, maksudnya udah nggak main petak umpet lagi. Aku langsung, what? Soalnya ngelihat aku sama temanku berdua. Iya juga sih, kalau aku juga jadi kamu juga nggak ikut lagi ya. Mana saya pas lihat tuh benarnya cuma kayak bayangan gitu loh, bayangan kayak orang hitam kayak orang lompat gitu. Gitu. Ya juga sih, dia lumayan serem sih. Kalau katanya yang cuma dari temanku tuh dari semesta yang waktu itu kalau nggak salah tuh ada pohon salak gitu nggak sih semesta? Lupa sih, ada kebun-kebun gitu katanya, kayak ada yang sering kerasukan gitu sih. Aku nggak tahu sih, jujur nggak tahu, cuman kayaknya kayak tempat-tempat paling serem di tempat tangki air gitu-gitu loh. Tangki airnya kalau orang anak semesta pasti tahu karena di sana airnya sering kotor, jadi ganti-gantian kan, kadang air PDAM, air sumur mungkin gimana. Jadi ada tangki tempat penampungan airnya di sana itu. Terus ya kalau itu sih kayak guru-guru dulu kayak
ada guru yang katanya bisa baca pikiran muridnya katanya. Jadi kan di semesta itu nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa. Itu mah itu di hampir setiap sekolah kayak ada deh. Mungkin ya. Aku nggak tahu itu beneran atau kayak nakut-nakutin, aku nggak ngerti sih. Tapi itu kayak yo maksudnya nggak ngomong baca pikiran tapi tiba-tiba kayak bisa tahu gitu kita lagi ngomong nggak sih? Enggak, kayak kalau waktu itu tahu kayak kau HP ya gitu. Iya sama maksudnya. Jadi mungkin nggak tahu deh. Tapi dulu kalau nggak salah aku SMP deh ada guru yang kayak gitu. Jadi kayak ya misalnya tahu tiba-tiba kamu bawa HP ya lagi. Ya nggak tahu itu berarti baca pikiran atau memang menebak, karena mungkin kita masih kecil, muka polos yang jadi kayak konangan ya bisa jadi, itu nggak tahu sih kalau itu. Nah cuman cerita-cerita gitu, terus ya banyak lah yang kayak punya kekuatan kadang sok-sok nangkep. Wah terus ini aku dulu ngalamin ke Lawang Sewu. Kayak ini apa kajian ada yang kayak yang apa acara TV Jawa dulu ya. Ada ya, ada itu beneran ya I don't know kan, tapi saya lihat gitu ada. Terus aku pernah ngalamin ke yang Lawang Sewu sebelum direnov. Kalau sekarang udah ditutup nggak boleh lagi karena corona. Enggak, maksudnya di daerah yang kalau nggak salah tuh yang area yang ke bawah tanah sama yang ke lantai atas tuh udah nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh dikunjungi, nggak tahu kenapa. Katanya sih udah ditutup sekarang. Kalau setahu terakhir ke sana sih renovasi. Sekarang udah selesai renov. Enggak, maksudnya kan masih ada tempat yang memang nggak boleh ke situ karena renovasi gitu. Tapi ini kalau nggak salah di hallnya, di tangga yang gede naik itu memang nggak boleh di situ. Cuman kalau wedding boleh. Jadi emang nggak disewain gitu loh. Wedding di Lawang Sewu disewain boleh. Dulu kan, dan kebetulan aku boleh ke semua tempat sampai ke lotengnya itu. Kalau katanya doang sih, kalau sekarang tuh ke lotengnya sama ke bawah tanahnya nggak boleh. Dan sekarang nggak ada tour guide buat, kan katanya kamu dulu cerita kayaknya ke bawah tanah gitu ada tour guide-nya. Benar. Sekarang nggak ada, maksudnya karena sudah terang semua kan, dan masuk pakai loket sekarang. Mungkin loh kan. Tapi ya nggak tahu sih, aku juga sampai sekarang belum pernah sih. Jadi mungkin cerita-cerita mungkin ini apa, mungkin memang tempat rekreasinya kan biar alurnya itu gitu loh. Terbatas. Jadi tapi sekarang nggak boleh yang kayak ke bawah tanah sama ke loteng itu nggak boleh. Dulu aku masih ngalamin ke bawah tanah, ke loteng. Wah itu serem banget, memang paling serem di loteng sama bawah tanah. Tapi selain itu maksudnya boleh ditempatin di hall-hallnya, maksudnya ya tempat-tempat biasa gitu boleh. Tapi nah yang kalau yang itu sih cerita yang di Lawang Sewu, kalau temanku iseng, kalau ada nih satu temanku yang memang katanya punya kekuatan gitu, dia kan di sebelahku, jadi aku paling belakang, dia sebelahku, dia kayak ngomong gitu loh, gak tau ngomong sama siapa, aku cuman ya, aku ngomong sama siapa ya, ini kayak gini, aku wah yo siap, si kono ngomong sih, cuman tak gituin doang sih, itu nggak terlalu tak gagas gitu loh. Nah di situ memang ada satu temanku yang sengaja suka nyari, jadi dia pakai HP kan kayak cepet selama perjalanan pakai tour guide. Dulu belum banyak lampu-lampunya, kalau kalian sekarang ke Lawang Sewu yang sekarang banyak lampu, dulu nggak ada sama sekali, kita pakai senter doang. Dan itu dulu sewa gate-nya, tour gate-nya emang dari situ, maksudnya apa, yang pengawalnya memang nggak tahu sih orang situ lah pokoknya paham ya, paham situ. Itu memang paling serem di loteng. Ke loteng itu memang tempatnya kayak berdebu banget, naik, soalnya naiknya juga susah kok, mungkin itu ditutup karena naiknya juga susah ya, karena memang naiknya susah, kayak tangganya sempit, terus kayak udah agak lapuk-lapuk gitu loh. Aku juga nggak tahu sih, karena itu malam banget, malam gelap banget, kita cuman by center nggak terlalu kelihatan. Naiknya tuh kayak wah sempit lah. Itu sampai loteng juga wah kayak debunan, kayak gudang gitu, dan hawanya nggak enak sih, emang nggak enak. Terus yang temanku itu foto-foto, nah ini masuklah ke bawah tanah. Bawah tanah itu terus sama gate-nya di satu tempat, kalau nggak salah di penjaranya. Jadi ada penjaranya yang
1 kali 2 doang itu kan dulu 4 orang atau berapa bilang di sini matiin lampu ya. Waktu matiin lampu tuh kayak denger suara jeritan gitu loh, kayak nggak tahu sih. Iya, iya, aku maksudnya denger kayak I don't know, kayak apa ya, kayak suara-suara aneh aja sih. Jadi mati lampu gitu, nggak ada yang ngomong. Sekarang diem ya semua sini, mati lampu hening. Tadi kayak ada suara yang teriakan apa gitu. Aku nggak tahu sih apakah itu teriakan dari luar yang masuk ke dalam atau teriakan apa, aku jujur nggak tahu. Itu tapi memang kayak serem sih, kayak dengar suara teriakan wah gitu, yang wah ini horor dah kan. Jalan lagi nyusurin, dulu pakai sepatu boot ada airnya gitu, jadi kayak genangan air kayak setengah kayak got kalau aku bilang gitu kan, udah lembab ini dah. Sampai pada tempat lagi tour guide-nya bilang berhenti di sini dulu ya, siapa ada yang bawa kamera gitu. Oke, kita foto di sini di bawah tanah. Dah, tour guide-nya foto, habis foto tour guide-nya bilang dilihatnya nanti ya waktu keluar. Dah, yang pakai kamera temanku yang sengaja nyari itu loh, dia foto-fotoin itu. Dah, sampai luar, pokoknya itu sesi terakhir tuh bahkan sampai itu selesai pulang, maksudnya jangan sampai luar, persiapan pulang kita udah di depan, udah di pinggir jalannya Simpang 5 itu loh. Udah kita sambil ngobrol-ngobrol itu gitu kan, temanku kan lihat-lihat, dapet yang pertama asal foto tuh dapet orb kayak cuman buletan. Nah yang di bawah tanah itu, jadi di lingkaran tengahnya tuh kayak ada yang berdiri, rambutnya panjang, wah. Dan itu aku nggak tahu karena aku lihatnya itu kan itu kamera belum lewat proses edit loh, jadi masih di kamera itu lihatnya aku, wah. Ya cukup serem juga ya. Itu untuk targetnya bisa tahu ya. Ya orang situ udah biasa. Tahu spot-spotnya. Iya. Tapi itu cukup keren sih, itu targetnya menurutku kayak memanfaatkan ada malu mah dimanfaatkan jadi duit. Iya bener juga ya targetnya. Oh targetnya boleh juga. Mungkin targetnya ada berteman kali sama itu. Bagi hasil nanti. Oh iya. 50. Iya mungkin bisa jadi. Itu sih. Terus apa lagi? Kayaknya udah cukup banyak. Ya kalau aku mah nggak ada sih, aku SMP negeri, SMA negeri paling cuman kayak ya katanya doang sih. Ya, misalnya katanya tuh waktu SMP ya, katanya kalau misalnya pagi-pagi sebelum subuh tuh satpamnya suka ada yang ngeliat di lorong gitu, lewat gitu doang, katanya doang. Tapi kayak yang kalau ngalamin sendiri kayak ya nggak pernah lah. SMP SMA kayak katanya doang gitu. Kalau kuliah cuman katanya juga, kayak karena aku ada kampusku tuh katanya tuh dulu di bagian asrama tuh dulu tuh tempat pembantaian gitu katanya. Menurut sejarah gitu katanya. Tempat pembantaian. Terus katanya di apa ya, di gedung baru, jadi itu kan aku kayak ada gedung lab baru tuh. Gedung lab baru tuh katanya masih baru tuh, ada kayak ya di lantai 6 ada yang anak kecil suka jahilin lift gitu, suka buka-buka sendiri gitu doang. Tapi kayaknya cuma cerita-cerita pendek apa yang pernah ngalamin sendiri tuh yang itu di kontrakan itu. Iya. Terus banyak. Sama ini kalau aku mah di luar kampus, adanya yang temanku tadi tuh tiba-tiba tuh jadi tuh ceritanya lagi rapat kan, terus tiba-tiba tuh dia tuh kayak lari ke aku gitu loh. Terus minta pulang gitu. Terus tapi tiba-tiba aneh, terus ketawa-tawa, nangis ketawa-tawa ya. Terus dibawa ke ustadz lah, terus diusir gitu. Terus ya pokoknya cuma gitu doang, tapi cuma sebatas gitu toh. Terus apa ya, sama deket kosku tuh ada kayak rumah kosong, tapi tuh rumah kosongnya setiap lewat situ pasti malam-malam bau penyan. Ya nggak tahu sih kalau kayak doang sih, tapi kayak ya nggak gitu sama sekali. Ya sama di rumah baru ini
Kalau di rumah baru, aku pernah jadi kan Pernah sih awal-awal, di rumah baru ini. maksudnya rumah baru. Iya maksudnya yang rumah sekarang kan Iya. rumah. Kamu nggak pernah ngerasain? Iya nggak gitu? pernah. Kalau aku sih ngerasain ya mungkin karena iya. Aku mungkin CS kali. Oh iya, Berteman. Kayak gini, Hmm. sohib. Mungkin. Ya aku beneran nggak pernah ada pengalaman apa-apa. Kalau aku sih, tapi awalnya kayak nggak, maksudnya setengah percaya nggak percaya gitu ya, karena dari cerita sendiri kan, aku kan jadi ceritanya tuh waktu itu SMA awal-awal naik motor lah, awal-awal gue naik motor sendiri, itu tuh pergi sama temenku sampai malam gitu, terus pulang malam itu tuh kan rumahnya tingkat ya, nah itu jadi kalau mau dari garasi ke lantai 2 tuh lewat apa musola kecil tuh Iya, kayak kamar buat tamu lah, tapi Iya. sekarang jadi musola kecil. Nah itu tuh situ tuh waktu itu lampunya nyala, cuman waktu itu tiba-tiba ada mak hitam-hitam gitu tuh, terus aku ya udahlah paling apa bayangan cita apa Ini atau korden. aku mikirnya gitu kan, terus ya udah. Terus setelah beberapa tahun baru kayak dikasih tahu, baru Mbak Nem tuh cerita. Mbak Nem cerita, Dek tahu nggak sih sebenarnya tempat horor di mana itu yang di musola situ. Nah terus berarti podo sama aku. Aku mikirnya lah berarti tenanan yang tak lihat itu beneran ada. Terus mama juga udah tahu ternyata sama papa. Oh nggak ada sih, nggak pernah diiniin. Padahal dulu di rumah itu kan komputer kan dulu di hallnya itu. Ya nggak sih? Dulu kita juga aku juga main. Nah, aku pernah main sampai jam 12 malam di hallnya itu sebelah kan padahal musola kayak ya udah bodo amat sih. Dulu zaman Nggak tahu, aku nggak pernah ada cerita di situ sih. Kayaknya mungkin sekian lah cerita-ceritanya. Kalau ada teman-teman yang punya cerita nggak harus horor nih, karena kita ya cari konten aja sih, ceritain pengalaman, maksudnya kayak mencari share, maksudnya mencari maksudnya pengen share gitu loh, cerita apapun. Punya cerita dari temen bisa kita ceritain buat berbagi ke temen lain gitu lah. Ya berbagi apapun, nggak harus horor nih. Aku cuman pengen cerita, mungkin next juga nggak bakalan horor karena cerita hororku udah aku ceritain semua gitu loh. Iya juga sih, mungkin kita nggak bakalan horor lagi. Temen-temen gitu Iya. yang mau cerita, ya nanti kita ceritain lagi kalau ada. Apapun, mungkin next aku bisa cerita tentang apa, kuliah atau apa-apa, nggak tahu lah. Pokoknya apapun Mungkin cerita tentang percintaan ya gitu. mungkin bisa kalian yang mau cerita apapun bisa Tentang nakal gitu. bisa nakal baik apa pengalaman yang seru-seru lah pokoknya yang bisa diceritakan. Apapun ceritanya Mau kan curhat. ya boleh Iya. ya, intinya apapun lah ceritanya. Ya, itu kan pokoknya lah itu ya. Iya oke. Iya lah udah capek juga nih, udah sampai bintang tamu kita ketiduran nih. Katanya mau halo guys. Iya tadi udah pembukaan dan thank you lah yang udah nonton. Iya lah. Iya lah. Pokoknya lah. Oke lah. Cukup sekian dan terima kasih. dah. Kenapa manis? Ya tak matiin ya suaranya. Iya matiin aja.